Kisah Sri Tanjung dalam relief sebuah candi. Adegan 1. Tersebutlah seorang kesatria putra salah seorang Pandawa, Sadewa atau Sudamala bernama Raden Sidapaksa. Adegan 2. Ia hidup bersama Sri Tanjung yang dijumpainya ketika bertugas ke pertapaan kakeknya yang tunanetra bernama Begawan Tambapetra. Adegan 3. Sidapaksa memohon izin pada istrinya untuk meninggalkannya karena harus pergi diutus oleh raja yang dia abdi, Raja Sulakrama. Adegan 4. Sepeninggal Sidapaksa, ternyata Sulakrama malah menggoda Sri Tanjung yang ditolak mentah-mentah. Adegan 5. Disaksikan oleh salah seorang abdinya, Sri Tanjung mengucapkan sumpah untuk menjaga kesetiaannya dan menghindari fitnah yang dilakukan Sulakrama. Adegan 6. Sri Tanjung pergi meninggalkan alam Marcapada dan memasuki alam lain, disimbolkan dengan gambaran ia menaiki seekor ikan. Di tepian, tampak Sidapaksa menyaksikan dengan masgul dan menyesal. Pada banyak versi, dikatakan bahwa Sri Tanjung meninggalkan dunia karena ia dibunuh oleh suaminya, Sidapaksa, yang menyangka Sri Tanjung telah berkhianat karena berhubungan dengan Sulakrama. Relief di Candi Penataran tidak memberikan tanda apapun mengenai pembunuhan. Catatan tentang relief, adegan Sri Tanjung meninggalkan Marcapada dengan menaiki ikan ini merupakan ciri khas dari cerita Sri Tanjung pada berbagai relief yang dijumpai pada candi-candi lain. Inskripsi pendek di atas panel terbaca Mahisaputa. Adegan 7. Menyesali apa yang telah terjadi, Sidapaksa dengan ditemani abdinya pergi mengembara mencari keberadaan Sri Tanjung. Adegan 8. Mereka kemudian ditemui oleh Batari Dunj Dewi Uma, yang ternyata menempatkan Sri Tanjung di pertapaan Begawan Tambapitra. Dewi Uma memberitahu Sidapaksa tentang keberadaan Sri Tanjung. Panel ini adalah bagian terakhir relief Sri Tanjung yang berada di dinding sisi barat pendapat teras kedua. Ini adalah panel pertama sisi selatan. Adegan 9. Dengan ditemani abdi-abdinya, Sidapaksa bergegas pergi ke pertapaan Tambapetra. Adegan 10. Sidapaksa menemui Sri Tanjung yang masih dalam bentuk roh di alam lain dan meminta Sri Tanjung untuk kembali ke alam Marcapada. Sri Tanjung bersedia namun meminta syarat. Adegan 11. Sri Tanjung berjalan menuju batas alam roh dan kemudian menembus kembali ke alam kasar. Dengan adegan simbolik di antar seekor ikan hanya tampak ekornya. Adegan 12. Dengan didampingi oleh Begawan Tambapetra dan istrinya, Sri Tanjung meminta syarat kepada Sidapaksa untuk menghukum Sulakrama. Tulisan di atas terbaca turi galuh. Adegan 13. Sidapaksa, didampingi dua abdinya, menghadap Sri Tanjung dan menyerahkan mahkota Sulakrama di atas meja sebagai tanda bahwa ia telah menghukum Sulakrama. Adegan 14. Sambil disaksikan para pengawal, Sri Tanjung melakukan sungkem tanda bakti kepada Sidapaksa sebagai tanda ia telah menerima kembali Sidapaksa. Begawan Tambapetra dan istrinya menyaksikan dengan bahagia. Panel ini adalah yang terakhir di sisi selatan.